Kekecewaan mendalam melanda bonek setelah Persebaya Surabaya kalah telak 0-3 atas Persija Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2026, di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Buntut kekalahan ini memicu banjir kritik pedas bonek. Bahkan banyak yang heran karena pelatih Bernardo Tavares memainkan Pedro Matos dan Milos Rajkovic. Bonek mania yang mengikuti jalannya pertandingan langsung meluapkan kekecewaan mereka melalui kolom komentar unggahan Instagram resmi klub. Mereka mempertanyakan keputusan pelatih dalam memilih pemain dan meragukan kualitas skuad yang ada saat ini. Kekalahan telak ini menjadi titik balik bagi Persebaya Surabaya yang harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari segi pemain maupun strategi. Tekanan dari bonek mania yang terus mengalir menuntut perubahan nyata agar tim bisa bangkit dan bersaing lebih kompetitif di musim berikutnya. Pada saat konferensi pers setelah pertandingan, Bernardo Tavares tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai timnya digilas Persija Jakarta. Tavares menyoroti momen penalti di awal laga sebagai titik petaka yang meruntuhkan mental anak asuhnya. Pasalnya, ia mengaku sudah mewanti-wanti para pemainnya untuk tidak melakukan kesalahan konyol di area terlarang selama sesi latihan tengah pekan. Tavares juga mengakui timnya terlalu banyak memberikan celah, yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna oleh skuad asuhan Mauricio Souza melalui skema transisi cepat. Meski memiliki beberapa peluang untuk memperkecil ketertinggalan, akurasi tembakan para pemain Persebaya dinilai masih jauh dari harapan. Musim Super League 2025-2026 benar-benar menghadirkan aroma rivalitas yang semakin panas. Dua klub raksasa Indonesia, Persija Jakarta dan Persib Bandung, kembali saling adu gengsi bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga di bursa transfer. Kali ini, sorotan tertuju pada dua rekrutan asing yang sama-sama membawa nama besar dan ekspektasi tinggi. Persija mendatangkan bek tangguh asal Brasil, Paulo Ricardo, sementara Persib membuat kejutan dengan merekrut Layvin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain dan ex-timnas Prancis. Duel siapa yang lebih hebat pun tak terelakkan. Paulo Ricardo datang ke Persija bukan sebagai pemain sensasional, melainkan sebagai solusi. Bek tengah berusia 31 tahun ini mengawali karirnya di Santos FC, klub legendaris Brasil yang dikenal sebagai tempat lahirnya para pemain besar dunia. Dari sana, Paulo Ricardo mengumpulkan pengalaman panjang dengan bermain di berbagai kompetisi, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah. Karirnya membentuk karakter sebagai bek yang disiplin, kuat dalam duel udara, dan tenang dalam membaca permainan. Persija merekrut Paulo Ricardo dengan satu tujuan utama, yakni memperkokoh lini pertahanan yang selama ini kerap menjadi titik lemah di laga-laga krusial. Layvin Kurzawa hadir ke Persib Bandung dengan aura bintang besar. Nama Kurzawa sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Eropa. Ia pernah menjadi bagian dari Paris Saint-Germain, tampil di Liga Champions, meraih gelar juara Ligue 1, dan memperkuat timnas Prancis. Rekrutannya bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi juga membawa mental juara dan pengalaman bermain di level tertinggi. Persib jelas ingin mengirim pesan tegas kepada para rival bahwa mereka tidak main-main dalam perburuan gelar musim ini. Jika dibandingkan dari sisi posisi, Paulo Ricardo dan Layvin Kurzawa memang tidak berada di area yang sama. Paulo Ricardo adalah bek tengah yang fokus pada pertahanan, sementara Kurzawa beroperasi sebagai bek kiri modern yang aktif membantu serangan. Namun, justru perbedaan inilah yang membuat perbandingan mereka menarik. Paulo Ricardo diharapkan menjadi tembok kokoh yang menjaga keseimbangan tim, sedangkan Kurzawa berperan sebagai senjata tambahan yang bisa mengubah arah permainan lewat penetrasi dan umpan silang dari sisi kiri. Dari sisi taktik, kehadiran Paulo Ricardo memberi Persija rasa aman di lini belakang. Dengan pengalamannya,
Ia mampu mengatur garis pertahanan, memimpin rekan-rekannya, serta meminimalkan kesalahan yang berujung gol. Ia bukan tipe pemain yang sering disorot kamera, tetapi kontribusinya sangat terasa pada hasil akhir pertandingan. Dalam perebutan gelar juara, stabilitas seperti ini seringkali menjadi faktor pembeda antara tim juara dan tim yang hanya bersaing di papan atas. Sementara itu, Layvin Kurzawa membawa dimensi berbeda bagi Persib. Ia bukan hanya bek, tetapi juga kreator dari sisi sayap. Pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa membuatnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan pertandingan besar. Kurzawa bisa menjadi pembeda saat Persib menghadapi kebuntuan, terutama ketika lawan bermain defensif. Namun, tantangan terbesarnya adalah adaptasi. Iklim, ritme permainan, dan intensitas fisik Liga Indonesia jelas berbeda dengan Eropa, sehingga konsistensi Kurzawa akan sangat menentukan keberhasilannya. Jika berbicara pengalaman internasional, Kurzawa jelas unggul dari segi level kompetisi. Namun, Paulo Ricardo memiliki kelebihan dalam hal adaptasi karena terbiasa bermain di berbagai liga dengan karakter berbeda. Inilah yang membuat duel ini tidak bisa dilihat hanya dari nama besar. Paulo Ricardo mungkin tidak setenar Kurzawa, tetapi justru cocok dengan kebutuhan Persija yang menginginkan kestabilan dan efisiensi. Pada akhirnya, adu hebat antara Paulo Ricardo dan Layvin Kurzawa bukan soal siapa yang lebih terkenal, melainkan siapa yang paling berdampak bagi timnya. Kurzawa menawarkan sensasi, kualitas individu, dan daya tarik besar, sementara Paulo Ricardo menawarkan ketenangan, konsistensi, dan fondasi kuat untuk meraih kemenangan. Dalam persaingan ketat Super League, gol memang bisa dicetak siapa saja, tetapi kesalahan di lini belakang seringkali menentukan nasib sebuah tim. Halo sahabat bola, kembali lagi di channel kita, tempat paling update bahas sepak bola tanah air. Hari ini, Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Tanggal 11 Januari 2026, akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu edisi El Clasico Indonesia yang paling menguras emosi, energi, dan air mata. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin. Ini adalah pertaruhan harga diri di awal tahun 2026. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit, tensi tinggi sudah terasa. Udara di stadion seolah dipenuhi listrik yang siap meledak kapan saja. Kedua tim turun dengan kekuatan penuh. Persija dengan skema menyerang yang agresif, dan Persib dengan pertahanan tinggi serta serangan balik kilat yang mematikan. Namun, yang menjadi buah bibir bukan hanya soal skor akhir. Dunia maya sedang meledak, membahas satu insiden yang melibatkan pemain asing Persija, Bruno Tubarao, dan bintang muda Persib, Beckham Putra. Apakah ini murni pelanggaran taktis, atau ada unsur kesengajaan yang mencederai sportivitas? Kita akan bedah semuanya di sini. Mari kita bahas teknisnya terlebih dahulu. Pelatih Persija memberikan kejutan dengan menempatkan Bruno Tubarao lebih melebar ke sisi kanan. Tujuannya jelas, mengacak-acak konsentrasi bek sayap Persib. Di sisi lain, Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak, tetap setia dengan pakem 4-3-3 yang bertransformasi menjadi 4-5-1 saat ditekan. 10 menit pertama, bola lebih banyak bergulir di tengah. Duel antara Mark Locke di kubu Persib dan motor serangan Persija sangat intens. Persija berkali-kali mencoba menembus lewat kecepatan sayap mereka. Bruno Tubarao berkali-kali menunjukkan skill individu yang memukau, melewati 1-2 pemain lawan, namun penyelesaian akhir masih menjadi kendala besar bagi tim Macan Kemayoran. Persib tidak tinggal diam. Melalui skema counter-attack, Beckham Putra menjadi sosok yang paling merepotkan. Pergerakannya yang lincah dan visi bermainnya yang di atas rata-rata membuat lini belakang Persija harus bekerja ekstra keras. Beberapa kali Beckham memberikan umpan terobosan yang hampir saja berbuah gol jika saja lini depan Persib lebih klinis di depan gawang. Memasuki menit ke-30,
tensi mulai memanas. Beberapa pelanggaran kecil mulai terjadi. Sorakan penonton semakin riuh setiap kali ada kontak fisik. Disinilah kita mulai melihat benih-benih gesekan antara Bruno Tubarao dan para pemain tengah Persib. Pasca pertandingan, konferensi pers berlangsung cukup panas. Pelatih Persib, Bojan Hoda menyayangkan perilaku pemain lawan yang dianggapnya tidak menghargai keselamatan sesama pemain profesional. Sementara pelatih Persija mencoba mendinginkan suasana dengan mengatakan bahwa, itulah sepak bola, penuh emosi dan benturan fisik. Itulah ulasan lengkap laga panas Persija versus Persib 11 Januari 2026. Sebuah pertandingan yang menyajikan segalanya. Gol indah, drama taktis, hingga insiden kontroversial yang akan terus dibahas berminggu-minggu ke depan. Menurut kalian, apakah Bruno Tubarao pantas mendapatkan sanksi tambahan dari Komisi Disiplin PSSI atas tindakannya terhadap Beckham Putra? Dan apakah hasil 1-0 ini sudah adil bagi kedua tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah secara sehat dan sportif, ya. Jangan lupa jaga rivalitas tetap dalam batas wajar.